Belum lama kita mendengarkan Ketua Umum PDI Perjuangan mengatakan akan ada yang berniat untuk mengacak-ngacak Kongres PDI Perjuangan. Setelah itu kita mengetahui fakta bahwa KPK menetapkan Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan sebagai tersangka. Nah, apakah penetapan KPK tersebut merupakan ataupun juga menjawab kekhawatiran yang disampaikan oleh Ketum PDIP? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pertanyaan tadi akan kita temukan jawabannya dalam perbincangan bersama dengan sejumlah narasumber. Saya Putri Viola. Dan saya Vena Kintan. Selain itu kami akan hadirkan perkembangan terbaru soal insiden yang viral di media sosial pemirsa, di mana ada sejumlah preman dan juga joki yang berada di jalur alternatif menuju Puncak Bogor, Jawa Barat, yang kabarnya ini berhasil dirazia oleh pihak kepolisian. Kami hadirkan selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam untuk Anda. Pemirsa, kita awali jumpa kita malam hari ini dengan melihat kabar mengenai sebuah mobil minibus yang mencoba menyeberangi lintasan kereta api dan ringsek ditabrak kereta api yang melintas di Prabu Mulih, Sumatera Selatan. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kereta api dan kendaraan roda 4 ini terjadi di kilometer 326+6, jalur hilir Prabu Mulih sampai Penimur. Dari informasi saksi mata di lokasi kejadian, peristiwa bermula saat kendaraan roda 4 yang dikemudikan Rizky Yusniar ini mengalami mati mesin di tengah perlintasan rel kereta api. Di saat yang bersamaan, dari arah sebelah kiri datang kereta api Baba Ranjang dengan nomor lokomotif 3665 yang langsung menghantam mobil dan menyeretnya hingga beberapa meter. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Korban, pengemudi, dan kendaraan langsung dievakuasi oleh Satlantas Polres Prabu Mulih. Dari Sumatera Selatan kita menuju ke Sulawesi Selatan pemirsa. Ini kebakaran hebat melanda permukiman padat penduduk di Desa Sorowako, Kecamatan Duha, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Diduga penyebab kebakaran dari kompor tabung gas yang meledak. Inilah video amatir pada saat api menghanguskan 5 rumah di Desa Sorowako, Luwu Timur. 3 unit rumah panggung yang terbuat dari kayu habis dilalap api. Warga bersama petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sebuah toko kelontong di Jalan Anuwang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan disatroni perampok bersenjata tajam, panah busur, dan parang pada dini hari. Dalam video yang kemudian viral di media sosial ini tampak 2 orang pemuda yang memakai penutup wajah tiba-tiba muncul dan mengancam pemilik warung dengan senjata tajam yang dibawanya. Korban yang merasa terdesak dan terancam berusaha melawan pelaku dengan melempar benda yang berada di sekitarnya. Kakak korban yang berada di dalam warung kemudian keluar membantu saat mendengar korban berteriak meminta tolong. Pengejaran terhadap pelaku pun dilakukan sehingga membuat kedua pelaku kabur tanpa berhasil membawa barang jarahan satupun. Pelaku sendiri diketahui berjumlah 3 orang dan menggunakan sepeda motor, di mana 1 pelaku lainnya berjaga di atas motor, sementara 2 rekannya melancarkan aksinya. Aksi perampokan ini sepertinya sudah direncanakan dengan seksama karena para pelaku sudah mengawasi dari pom bensin yang berada di seberang toko. Dan di saat suasana sepi, para pelaku melancarkan aksinya.
Pemirsa, petugas gabungan dari Basarnas, Polairut, Polres Pelabuhan, dan Polsek Pautere berhasil mengevakuasi penumpang perahu yang tenggelam di Tanggul Newport Laut, Makassar. Pada saat ditemukan oleh petugas, ke-6 orang nelayan yang sedang mencari ikan ini masih bertahan di atas perahu jenis lepa-lepa yang terbalik karena cuaca buruk yang terjadi di perairan Makassar ini. Peristiwa ini bermula dari laporan masyarakat yang melihat sebuah perahu berpenumpang 6 orang tenggelam. Petugas gabungan yang mendapat laporan langsung melakukan pencarian dan penyelamatan. Usai berhasil melakukan evakuasi, ke-6 korban yang tampak dalam kondisi syok dan kelelahan ini menjalani pemeriksaan kesehatan lebih lanjut. Pemirsa, seorang pria di desa Sondoang, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat terseret arus sungai Kaluku saat berada di bendungan. Saat mau mencari kayu bakar, korban ini sempat dikabarkan hilang. Korban berhasil ditemukan di muara sungai sejauh 5 km dari lokasi awal korban terseret arus. Korban kemudian ditemukan dalam kondisi tewas. Beginilah suasana proses pencarian seorang pria di desa Sondoang, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju yang dikabarkan hilang akibat terseret arus sungai Kaluku saat berada di bendungan saat mencari kayu bakar. Tim SAR gabungan melakukan proses pencarian di lokasi bendungan dengan melakukan penyisiran hingga ke muara sungai. Korban akhirnya berhasil ditemukan di muara sungai dalam kondisi mengapung, jarak dari korban terseret arus sungai sekitar 5 km. Korban ditemukan dalam kondisi sudah tak bernyawa dengan mengapung di muara sungai. Korban dievakuasi tim SAR gabungan dari muara sungai langsung dimasukkan ke dalam kantong mayat. Korban langsung dievakuasi ke dalam mobil milik Basarnas Mamuju. Korban yang tiba di rumah duka dalam kondisi sudah tewas langsung disambut tangis histeris dari keluarga korban. Pada pukul 11.00 waktu Indonesia bagian tengah, korban berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia kurang lebih 5 km dari lokasi kejadian. Korban atas nama Darlin, laki-laki 36 tahun. Korban berhasil dievakuasi di muara Sungai Sondoang dan selanjutnya kami serahkan ke pihak keluarga. Setelah korban diserahkan kepada keluarga, operasi SAR pencarian korban hilang di bendungan Kaluku ditutup. Korban rencananya dikuburkan di pekuburan umum desa Sondoang. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Gusni Kardi, TV One mengabarkan. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur kota Surabaya, Jawa Timur pada Selasa malam memakan korban jiwa. Seorang bocah laki-laki berusia 3,5 tahun tewas tercebur selokan di sekitar rumahnya pada saat bermain di tengah hujan bersama sang kakak. Seorang bocah berusia 3,5 tahun warga Babatan di Wiyung, Surabaya, Jawa Timur terperosok masuk selokan selebar 50 cm dengan kedalaman 80 cm. Tubuh korban hanyut terbawa derasnya arus dan belum ditemukan. Kejadian ini terekam oleh CCTV warga, di mana Kapolsek Wiyung Kompol Slamet Agus mengatakan pencarian korban masih terus dilakukan dengan menyisir saluran air hingga ke sungai. Pemirsa, kami masih akan sajikan rangkaian kabar-kabar menarik lainnya, tapi setelah kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Ya pemirsa, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan apa kabar Indonesia malam. Pemirsa, sebuah bus yang membawa rombongan peziarah asal Tangerang, Banten mengalami kecelakaan di ruas tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat pada Kamis dini hari tadi. Ya, 2 orang meninggal dunia dan puluhan orang luka-luka. Kecelakaan maut di tengah suasana liburan kembali terjadi di ruas tol Cipularang, tepatnya di kilometer 80 wilayah Purwakarta, Jawa Barat, sekitar pukul 2 pagi. Kecelakaan bermula saat bus pariwisata yang membawa rombongan peziarah ini melaju dari arah Bandung untuk kembali ke Tangerang, usai melakukan ziarah di Pamijahan, Tasikmalaya, Jawa Barat. Setiba di lokasi kejadian di kilometer 80, bus menabrak bagian belakang truk hingga ringsek
bagian depan. Dugaan sementara belum ini karena supir truknya ini melarikan diri, tapi sudah tertangkap di depan oleh petugas PJR Cipularang. Belum kita minta keterangan kembali. Mungkin nanti baru kita minta keterangan. Sementara supirnya bis ini pun juga kita bawa ke rumah sakit. Belum tahu apa yang lukanya. Nanti setelah dievakuasi, begitu diperiksa oleh dari unit kecelakaannya Polres Purwakarta, nanti baru ketahuan diduga mengantuk atau bagaimana. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis. Satu persatu korban luka-luka berhasil dievakuasi dan dikeluarkan dari dalam bus. Korban selamat yang berhasil dievakuasi langsung dilarikan ke Rumah Sakit Abdul Razak Purwakarta untuk menjalani perawatan lebih lanjut. Sementara untuk mengeluarkan 2 korban yang tewas akibat terjepit badan bus yang ringsek, petugas harus menggunakan alat berat. Polisi terus melakukan penyelidikan peristiwa laka lantas ini secara maraton dengan menerjunkan 3 regu tim penyidik. Polisi juga mengamankan sopir bus yang bernama Romyani usai menjalani perawatan tim medis di rumah sakit. Sang sopir bus langsung dibawa ke Polres Purwakarta untuk dimintai keterangan. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Agung Prasetyo, TV One mengabarkan. Pemirsa, tercatat 64 orang penumpang berada dalam bus rombongan ziarah yang mengalami kecelakaan di tol Cipularang, kilometer 80 Purwakarta, Jawa Barat. 2 orang diantaranya meninggal dunia, 18 orang mengalami luka berat dan sisanya luka ringan. Dari hasil pemeriksaan, sebagian besar penumpang mengalami luka patah kaki dan memar akibat mengalami benturan. Para korban luka ini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Abdul Razak Purwakarta. Sementara kedua korban tewas adalah Maulana, kernet bus, dan Sudarman, penumpang bus. Kedua korban meninggal dibawa pihak keluarga untuk dimakamkan di kampung halaman. Dan untuk mengetahui informasi terbaru mengenai laka bus ini, pemirsa, kami ajak Anda tergabung bersama rekan kami, ada Agung Prasetyo yang berada di Purwakarta, Bekasi, Jawa Barat. Agung, bisa Anda gambarkan informasi terbaru dari lokasi ataupun update terbaru mengenai kondisi dari para korban? Ya, terima kasih Putri, Vena, juga pemirsa. Informasi terbaru terkait korban kecelakaan maut yang terjadi di ruas tol Cipularang kilometer 80 wilayah Purwakarta. Memang sore hari tadi para korban yang mengalami luka-luka ringan ini sudah dibawa dan dijemput oleh pihak keluarga dan untuk dipulangkan ke Tangerang. Dan untuk korban yang 30 orang ini memang kondisinya sudah mulai membaik, dan ini permintaan dari pasien ataupun korban yang terlibat dalam menjadi korban kecelakaan ini. Dan dari 30 korban yang sudah dipulangkan, ada juga korban yang mengalami luka berat masih berada di ruang IGD, dan ada juga para korban lainnya yang mengalami patah tulang sudah masuk ke kamar rawat inap. Dan para korban ini juga keluarganya sudah datang ke Rumah Sakit Abdul Razak untuk menemani di rumah sakit. Dan dapat kami informasikan juga kepada pemirsa, memang saat ini kami mengabarkan di lokasi bangkai bus, yang mana saat ini bus sendiri sudah ditutupi dengan terpal berwarna biru yang sebelumnya setelah terjadi kecelakaan bus dibawa ke Polderek belum ditutupi dan dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian dari Satuan Lalu Lintas Polres Purwakarta. Dan selain itu juga polisi terkait kasus kecelakaannya sendiri, polisi sudah memeriksa sejumlah saksi, diantaranya saksi yang ada di TKP termasuk korban yang selamat. Dan untuk sopir sendiri atas nama Romyani ini pada siang tadi sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Abdul Razak, namun setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Abdul Razak dibawa oleh polisi untuk dimintai keterangan di Satuan Lalu Lintas dan untuk dimintai pertanggungjawabannya. Selain itu juga dapat kami informasikan
tadi sore untuk sopir sendiri dibawa lagi ke rumah sakit untuk menjalani perawatan karena memang kondisinya drop. Sementara itu yang dapat kami kabarkan, kembalikan ke Anda di studio. Putri. Baik, Agung Prasetyo, terima kasih untuk informasi yang sudah Anda sampaikan. Kita akan terus tunggu bagaimana perkembangan penyidikan dilakukan oleh pihak kepolisian. Selamat malam, selamat bertugas kembali. Pemirsa, setelah jeda kita akan mencari jawaban apakah penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK merupakan salah satu upaya untuk mengacak-ngacak Kongres PDIP ke-6 yang akan segera digelar. Dan tentunya ini akan menjadi bahasan kami setelah jeda berikut ini. Sebagian uang yang digunakan untuk menyuap berasal dari saudara HK. Bahwa dalam proses perencanaan sampai dengan penyerahan uang tersebut, saudara HK mengatur dan mengendalikan saudara Saiful Bahri dan saudara DPI dalam memberikan suap kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PD Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyebut ada pihak yang ingin mengganggu Kongres PDI Perjuangan tahun depan. Megawati menyebut ada narasi yang sedang dibuat saat ini bahwa kepemimpinannya dianggap tidak berhasil. Mega pun menantang pihak yang ingin mencoba mengaut-aut agenda Kongres partai berlambang kepala banteng tersebut. Kegaduhan semakin menjadi dengan adanya pencekalan terhadap petinggi PDI Perjuangan Yasona Lauli dan Hasto Kristianto yang tersandung kasus hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi. Benarkah dugaan Ketua Umum PDI Perjuangan tersebut dengan adanya kasus korupsi di KPK itu? Itu ditangkap, saya datang. Saya tak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Tapi ini katanya udah diminta oleh seluruh ini anggota partai secara aklamasi. Kalau ada nanti kongres, ibu mesti jadi lagi, enak aja emangnya. Gua nggak boleh pensiun. Aku kayak bilang gitu. Ini biar kedengeran. Kenapa? Karena aku juga udah ada nih berita. Nanti di kongres, karena sekarang kurang bisa berhasil, katanya di kongres juga mau diawut-awut. Saya sengaja nih supaya pada kedengeran dah. Coba kamu mau awut-awut partai saya. Anda sudah dengarkan sendiri pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Megawati, Kongres mau diawut-awut. Sengaja tadi Ibu Megawati mengatakan saya bicara keras merupakan pesan yang akan disampaikan kepada orang ataupun juga pihak yang disebut ingin mengawut-ngawut. Mengawut-ngawut di sini mengacak-ngacak Kongres PDIP ke-6 ini. Nah, siapakah pihak tersebut? Apakah kemudian ditetapkannya Hasto Kristianto, Sekjen PDIP sebagai tersangka oleh KPK juga merupakan salah satu bagian dari rencana untuk mengacak-ngacak Kongres tersebut? Kita akan cari tahu jawabannya pada malam hari ini. Kita akan dengarkan bagaimana pandangan dari para narasumber. Sudah hadir tentunya di samping saya, ini juga mewakili Jokowi Mania, karena kita tidak bisa pungkiri bahwa beberapa waktu belakangan ini ketika keluar apa yang disebutkan oleh KPK atau disampaikan oleh KPK mengenai status Hasto Kristianto, banyak juga kemudian yang mengaitkan dengan Pak Jokowi. Benarkah demikian? Nanti dari Jokowi Mania yaitu Mas Andi Aswar akan memberikan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Putri. Baik, kemudian juga kita akan dengarkan bagaimana sebenarnya suara ataupun juga dari sudut pandang seorang pegiat anti korupsi melihatnya. Sudah hadir juga bersama kita Bang Saur Siagian. Selamat malam Bang. Selamat malam Mbak Putri. Baik, saya sempat pangling dengan kumis dan kopiahnya tadi. Waduh.
Kemudian juga nanti kita akan dengarkan bagaimana pandangan dari sudut pandang politik. Pengamat politik Universitas Paramadina, Mas Khairul Umam sudah bersama saya juga di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mas Umam, selamat malam. Salam semuanya, Mas Baik. Andi, Mas Saur. Ya, dan juga kita sudah terhubung, ini selaku juru bicara dari PDI Perjuangan. Sudah hadir secara daring, Mas Aryo Seno Bagaskoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Seno. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Putri. Baik. Pak Andi, Pak Umam, Pak Saur. Selamat malam. Selamat malam. Mas Seno, siapa sih yang dimaksud oleh Bu Megawati ini ingin mengacak-ngacak Kongres PDIP sampai Bu Mega ngomongnya saya sengaja bicara keras nih, ini supaya kedengeran sama yang ingin ngacak-ngacak atau ngawut-ngawut kalau bahasanya Bu Mega Kongres PDIP. Memangnya ada Mas yang mau ngacak-ngacak Mas? Ya kalau dari indikasinya kan memang ada. Artinya secara tersistem, secara terorganisir, kita setidaknya 1 tahun terakhir ini merasakan betul di dalam internal partai bahwa ada suasana kebatinan yang terganggu karena berbagai serangan yang ditujukan kepada kami dalam berbagai bentuk. Yang pertama misalnya serangan narasi yang berkembang begitu luas untuk menenggelamkan banteng. Itu terjadi narasi glorifikasinya sejak Pilpres, lalu Pilkada, terus diproduksi di media sosial secara terorganisir. Lalu berikutnya adalah pemasangan spanduk-spanduk provokatif. Beberapa bulan lalu di Jakarta dipasang di Ring 2, di daerah Rasuna Said, di Kuningan, yang mempersoalkan keabsahan SK-DPP yang sebetulnya sudah sangat sah berdasarkan mekanisme hukum yang ada melalui SK Kemenkumham. Lalu kemudian dipasang lagi di Bogor beberapa waktu yang lalu. Lalu dulu juga terjadi misalnya sebuah manipulasi kepada 5 kader kami yang diminta untuk menggugat terkait dengan SK-DPP ke PT UN. Yang setelah kita telusuri ternyata ke-5 kader ini dimanipulasi. Nggak ngerti apa yang ditandatangani isinya apa, hanya diminta tanda tangan oleh seorang oknum pengacara dan politisi dari partai lain. Lalu kemudian berikutnya adalah bagaimana terjadi panggilan demi panggilan secara hukum kepada pimpinan partai PDI Perjuangan. Dan di kasus yang sebetulnya sudah sangat lama, yang itu kemudian penerima dan pemberinya itu sudah menerima hukuman, lalu tiba-tiba momentumnya kok pas sekali gitu. Pada saat menjelang Pilkada, panggilan dilakukan. Lalu pasca Pilkada dilakukan lagi panggilan. Lalu setelah itu mendekati Kongres, kemudian kita kemarin pas Natal-Natal dikejutkan dengan penetapan tersangka. Maka di situasi ini kami merasa bahwa agak sulit untuk kemudian tidak mengkaitkan satu peristiwa dengan peristiwa yang lain. Publik pun di percakapan di media sosial, di media massa, banyak yang kesulitan untuk memisahkan antara sebenarnya ini murni persoalan hukum atau kemudian ada persoalan politik yang berkelindan. Nah, jadi kami merasa bahwa ada serangan terstruktur yang dilakukan kepada kami dan itu tidak terlepas dari situasi kami menjelang Kongres, yang mana tentu sebagai manusia politik kita tidak hidup di ruang hampa politik. Pasti ada kaitannya dengan warning system terkait dengan out-out itu tadi, Mbak. Itu Mbak Viola. Mas Seno, kalau menyebut ini serangan terstruktur, siapa lalu dirijennya? Menurut pandangan PDIP kita hari tentunya. ini tentu saja mengharapkan adanya kejelasan dari laporan yang sudah kami buat, salah satunya terkait dengan spanduk provokatif itu. Tetapi kan per hari ini masih belum ada tindak lanjut. Kalau ada spanduk yang dipasang, berarti kan ada yang menyuruh memasang. Kalau ada yang menyuruh memasang, berarti kan pasti ada kemudian aktor intelektual di balik itu. Kami percaya pada proses hukum, kami menghormati, maka kami membuat laporan. Tapi ternyata tidak ada kemudian sampai hari ini tindak lanjut yang signifikan terkait dengan siapa yang memasang spanduk-spanduk tersebut. Hari ini kami tentu berharap siapapun yang mau melakukan itu bisa berkenan untuk belajar sejarah. Pada saat PDI Perjuangan ditekan, diintervensi, diintimidasi, yang terjadi adalah arus balik kekuatan rakyat dan dulu pernah terbukti pada saat peristiwa Kuda Tuli. Jadi tolong jangan coba-coba. Saya rasa itu baik untuk demokrasi karena partai manapun bisa jadi korban kalau cara mainnya begini. Itu Mbak Putri. Baik, tapi ini saya sangat tertarik untuk terus menggali informasi dari Mas Seno mengenai aktor intelektual. Siapa sih Mas yang disebut? Karena menurut saya kalau Mas Seno masih belum mau membuka. Tapi kok kayaknya kalau dari yang disampaikan Bu Mega sudah jelas. Karena Bu Mega sampai mengatakan ini pesan supaya didengar oleh yang mau ngawut-ngawut. Siapa kemudian Mas yang disebut, diarahkan ini sebagai aktor intelektual di balik semua ini?
Ya, dugaan kami pasti seseorang yang punya kekuasaan. Karena kalau tidak punya kedekatan dengan kekuasaan, itu kami juga kesulitan untuk melakukan gambaran kok bisa terstruktur seperti ini. Nah, kalau bicara nama-nama tentu kita masih tidak bisa ya, hanya berangkat dari asumsi. Tetapi kan politik itu aksi-reaksi. Nah, beberapa waktu yang lalu juga misalnya kami melakukan suatu langkah organisasi memberikan surat pemecatan terhadap 27 kader sebagai hasil dari evaluasi tahun politik kemarin pasca Pilpres dan Pilkada. Apakah itu ada kaitannya dengan pemecatan tersebut? Nanti waktu yang akan jawab. Itu, Mbak. Baik, di antara 27 kader yang dipecat termasuk juga ada Pak Jokowi di sana. Apakah kemudian dari pihak PDIP juga mengatakan bahwa ini ada hubungannya semua dengan pemecatan Pak Jokowi? Yang itu yang mau disampaikan, Mas Seno? Ya, saya nggak bilang untuk nama siapapun, tidak penting juga saya rasa hari ini untuk bicara siapa namanya. Tetapi yang pasti siapapun itu, saya berharap betul sekali lagi belajar pada sejarah. Jangan sampai kemudian apa yang kemudian pernah dibuktikan, PDI Perjuangan saat ditekan mau dilakukan cara-cara yang sama dengan cara seperti itu. Kita berharap betul bahwa politik kita tidak dilandasi atas semangat balas dendam, tetapi didasari atas keinginan untuk membangun peradaban kehidupan bersama yang lebih baik. Maka dari itu, hari ini kita masih terus melakukan penelusuran. Kita bersiaga satu, berwaspada penuh. Kalau siapapun itu, apalagi misalnya nanti dengan berjalannya waktu, ternyata yang ingin mengacak-ngacak PDI Perjuangan adalah orang yang pernah berjalan bersama kami, siapapun namanya, maka saya rasa ini adalah suatu bukti sejarah. Bagaimana nanti waktu akan menguji tentang kekhianatan, tentang kesetiaan pada nilai, tentang menjaga kehidupan berdemokrasi yang baik. Kita ingin untuk memastikan agar demokrasi itu tidak diganggu oleh suasana seperti itu. Itu aja, Mbak. Baik, Mas Seno. Mas Andi, tidak bisa kita pungkiri bahwa kemudian di kalangan publik beredar bahwa mengkait-kaitkan mereka ini. Wah, ini di status tersangkakan Mas Hasto ini ada hubungannya dengan pemecatan Pak Jokowi dari PDIP dan sebagainya. Mas Andi? Ya, terima kasih Mbak Putri. Pertama-tama saya ingin mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru 2025 nanti kepada seluruh pemirsa TV One dari kami, dari Jokomania dan Prabowo-mania 08. Menjawab pertanyaan tadi Mbak Putri, ini semakin lama kita melihat ini seperti ada Jokowi fobia. Jokowi fobia di PDIP. Beliau ini kan sudah dipecat, ya, diberhentikan. Apa yang terjadi di PDIP itu ya tidak ada kaitan lagi dengan beliau gitu. Cawe-cawe beliau tidak ada lagi karena bukan presiden. Kalau apa yang terjadi di dalamnya itu ada suatu ya gejolak-gejolak, mungkin dia merasa loh ini Pak Jokowi ini juga panutan saya di PDIP, ya kan? Kenapa dipecat? Mereka melakukan sesuatu itu bukan urusannya Pak Jokowi lagi, itu urusan internal. Kalau untuk masalah yang tadi ada yang melakukan menyebarkan spanduk-spanduk yang sifatnya itu adalah ya, mendiskreditkan partai PDIP, itu harus diselidiki. Jangan menimbulkan fitnah nantinya gitu loh. Jangan sedikit lagi itu, wah itu Jokowi itu kerjaan dan keluarganya gitu karena dipecat dari PDIP, ya kan? Kalau perlu itu buktikan, nanti akan terjadi fitnah, ya kan? Selama ini tidak akan ada kok. Statement terakhir itu Pak Jokowi bilang lah, saya kan sudah nggak presiden. Ketawa-ketawa saja gitu. Ya kalau misalnya, kemarin masalah Pilpres, Pilkada dan sebagainya itulah proses politik. Kalau sekarang itu dikaitkan lagi dengan kasusnya Pak Sekjen, Mas Hasto, itu adalah murni adalah kasus hukum. Nggak ada kaitannya itu dengan cawe-cawe dari Jokowi atau pemerintah sebelumnya. Sedangkan sebelumnya kan PDIP kan di dalam pemerintahan merasakan benefit-benefit pada saat Pak Jokowi sebagai presiden, ya kan? Terjadinya hal-hal seperti itu hal yang biasa dalam politik. Baik. Gitu. Jadi tidak ada upaya Pak Jokowi untuk cawe-cawe, termasuk kan kemarin sempat dengar nih Mas, sama Santer, wah ini mau intervensi nih karena menjelang Kongres. Tidak ada hal seperti itu? Tidak ada seperti itu. Pak Jokowi ini kan negarawan. Maka waktu itu saya mengusulkan sebaiknya itu ada suatu namanya presiden round table. Jadi semua presiden itu berkumpul, ya berbicara tentang negara ini, hari ini, ke depan itu seperti apa. Jadi tidak menimbulkan suatu ini ganti rezim, ganti pula kebijakannya,
yang kebijakannya sudah bagus diganti pula. Ada pula juga fitnah-fitnah seperti itu. Ya mungkin itu bisa di salah satu solusi juga nantinya yang bisa diterapkan seperti itu. Tapi pada intinya Jokowi ini kan sudah tidak jadi presiden. Usdahlah, jangan ada Jokowi fobia lagi gitu. Oke. Biarkanlah, silakan berkongres ya. Kalau itu ada hal-hal yang sifatnya bersifat pidana maupun yang lain-lain, silakan diselidiki, percayakan kepada kepolisian. Bila perlu dipantau oleh masyarakat. Baik, benarkah Mas Seno ada Jokowi fobia di kalangan internal PDIP? Nanti ya Mas Seno dijawab, termasuk juga terdengarkan Mas Umam bagaimana pandangannya, Bang Saur juga. Apakah memang penetapan tersangka untuk Hasto Kristianto ini betul-betul penegakan hukum atau memang politisasi? Nanti akan dijawab oleh para narasumber lainnya setelah jeda berikut ini. Kami segera kembali. Ada istilah yang menarik tadi dilontarkan oleh Mas Andi, Jokowi fobia. Benarkah hal tersebut terjadi di kalangan internal PDIP? Sebelum Mas Seno jawab, Mas Umam pandangannya serangan terstruktur yang disampaikan tadi oleh Mas Seno, kemudian juga berakhir kita tahu bahwa penetapan tersangka kepada Mas Hasto ini, memang apakah ini kalau dilihat upaya untuk bisa menggoyang, mengacak Kongres PDIP akan digelar? Mas Umam. Ya Mbak Putri, memang menjadi hal yang cukup spekulatif. Tetapi memang kalau misal menggunakan argumen-argumen yang tadi disampaikan oleh Mas Seno, memang ada beberapa hal yang perlu diantisipasi. Pertama, kalau misal dari sisi kasus, tampaknya kasus ini memang sudah matang ya. Artinya bahwa dua alat bukti sudah ada. Yang menjadi pertanyaan publik adalah mengapa hanya dalam hitungan waktu 2 minggu pasca pelantikan pimpinan KPK yang baru, kemudian dua alat bukti itu kemudian dimainkan. Barang matang yang kemudian akan dijadikan sebagai bagian dari proses itu. Maka argumen dari teman-teman di PDIP tentang tebang pilih, tentang beberapa hal yang kemudian berpotensi menjadi ruang intervensi politik atau politisasi penegakan hukum, itu kemudian memang menjadi hal yang cukup legitimate. Tetapi di saat yang sama memang kemudian tidak bisa dipisahkan bahwa kalau misal memang kasusnya memang ada, case buildingnya ada, itu juga menjadi hal yang harus dibuktikan. Kalau misal kemudian tadi pimpinan KPK mengatakan ada dua alat bukti yang cukup, saya rasa lembaga selevel KPK juga tidak main-main. Artinya bahwa kalau misal memang itu bisa dibuktikan, ya silakan dalam ranah peradilan. Tetapi dalam konteks politik ini menjadi agak unik ya. Dan ini menjadi suatu hal yang sering terjadi, bukan hanya di Indonesia. Saya banyak melakukan studi tentang politik anti korupsi di sejumlah negara berkembang. Di mana lembaga-lembaga anti korupsi itu seringkali memang menghadapi sebuah dinamika kekuasaan sehingga kemudian menjadi cukup vulnerable terhadap intervensi politik, terhadap intimidasi, terhadap politisasi dan lain sebagainya. Dan impactnya memang bisa kemana-mana terkait dengan netralitas, independensi, dan juga profesionalitas lembaga anti korupsi. Nah, di dalam konteks pola politik yang berkembang, memang nama Mas Hasto itu cukup sering dijadikan sebagai informasi spekulatif yang diinfokan akan dijadikan sebagai tersangka. Memang posisi dia cukup strategis dalam konteks politik. Bukan hanya sekarang, tetapi rentang waktu 9 tahun sebelumnya di era pemerintahan Pak Jokowi juga cukup signifikan. Bahkan informasi spekulatif juga yang berkembang. Salah satu titik pisah misalnya antara Pak Jokowi dengan PDIP, salah satunya juga ada faktor misalnya Mas Hasto misalnya sebagai sekjen. Karena faktor komunikasi yang tidak sesuai dan pilihan-pilihan politik terutama jelang Pilpres kemarin, tampaknya ada titik beda yang kemudian ngeblok komunikasi antara Pak Jokowi dengan Bu Mega misalnya. Nah ini yang kemudian memunculkan cukup banyak sinyalemen yang spekulatif, bisa benar, bisa tidak, tetapi seolah mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh Bu Mega bahwa akan ada kekuatan yang mengawut-awut. Nah, dan kekuatan itu tentu bukan sesuatu yang remeh-temeh. Pasti dia punya jaringan, dia punya kekuatan, dan kalau misal dilihat memang kekuasaan terbesar saat ini di tangan Pak Prabowo. Tapi kalau melihat statement dari Bu Mega, para elit PDIP, termasuk tadi yang disampaikan oleh Mas Seno, ada banyak clue tadi yang pernah berjalan bersama kami, ini adalah bentuk pengkhianatan. Secara tidak langsung statement itu dialamatkan kepada Pak Jokowi dan lingkar dekatnya. Bisa saja Mas Gibran yang sekarang berada di kekuasaan, atau Mas Bobi yang juga menjadi bagian dari keluarga besar Pak Jokowi. Nah oleh karena itu,
kalau misal kemudian melihat tren ini, memang tampaknya ini adalah bagian dari awal perseteruan antara lingkar dekat Pak Jokowi yang disinyalir oleh teman-teman PDIP menjadi elemen kekuatan di belakang ini. Meskipun tentu itu tidak mudah untuk dibuktikan, tetapi bahwa bagaimana sinyalemen-sinyalemen itu terus berkembang, yaitu menjadi bagian dari spekulasi yang akan terus kita lihat ke depan. Ya, Bang Saur, kita ingin memisahkan nih Bang Saur, bahwa betul antara ini adalah penegakan hukum, ini politisasi. Tapi ternyata dari yang kejadian yang kita tahu bahwa KPK kemudian menetapkan tersangka, ini campur aduk nih. Bahkan orang-orang cenderung mengatakan bahwa ini politisasi, bukannya penegakan hukum. Tapi Bang Saur bagaimana melihatnya? Ya, Mbak Putri, sebagai satu negara demokratis itu harus kita hargai diskursus seperti itu. Cuman kan kalau saya sebagai praktisi hukum kan saya nggak berani menganalisa soal politiknya. Namun saya harus membatasi diri soal aspek hukumnya. Artinya gini loh, kasus daripada Harun Masiku ini kan hampir 5 tahun ini menjadi satu perbincangan seperti dibilang rekan Uman itu di publik. Nah, oleh karena itu yang saya tahu di KPK itu ya politiknya adalah politik penegakan hukum dan keadilan. Nah, standarnya sama. Siapapun kalau ada cukup bukti, ya tentunya tadi kan sudah jelas ketika penyidik melalui pimpinan KPK yang ditetapkan kepada Saudara Hasto kan pasal penyuapan sama obstruction of justice. Ya, betul. Nah, Perintangan artinya adalah kan sekelas Hasto ini bukan kaleng-kaleng tapi sekjen partai besar. Nah, oleh karena itu saya kira memang ini harus kita akui Mbak Putri. Kerusakan pimpinan KPK zamannya Firly Bahuri, akibatnya tuduhan-tuduhan KPK yang baru dilantik ini juga nggak bisa dinafikan. Nah, saya kira pimpinan KPK yang sekarang ini karena salah satu agenda ketika serah terima kasus Harun Masiku ini, karena mungkin mereka sudah cukup bukti, segera kemudian dilakukan penyidikan. Nah, oleh karena itu begini, saya pikir apa yang dilakukan Mas Seno, katakanlah soal spanduk-spanduk, apalagi sudah out-out dalam konteks Kongres, biar bagaimanapun ini menyangkut keamanan ketertiban. Kita minta juga memang aparat penegak hukum harus segera menuntaskan laporan daripada Pak Seno. Jangan sampai ada tuduhan-tuduhan kok sudah ada laporan kemudian tidak ditindaklanjuti. Nah, itu juga kan kita juga menghina juga rasa keadilan. Jangan sampai karena katakanlah teman-teman sebagai oposisi kemudian diperlakukan sebagai musuh. Tidak ada saya kira dalam konteks konstitusi. Mereka partai politik yang juga harus dilindungi. Tetapi pada saat yang sama Mbak Putri, misalnya statement-statement ibu misalnya. Kalau Saudara Hasto ditetapkan tersangka, awas misalnya. Menurut saya karena Hasto juga ditetapkan sebagai obstruction of justice, menurut saya itu harus bisa katakanlah membatasi diri. Artinya gini loh, saya kira siapapun bisa datang ke KPK. Namun ketika kita tuduh misalnya ada pihak lain mengintervensi, tapi secara terbuka publik menangkap intervensi, itu nggak sehat juga. Karena apa? Seandainya misalnya Hasto Klak misalnya setelah ditahan, ada kader atau keluarga misalnya melakukan besuk misalnya, itu nggak ada problem. Namun kalau kita ancam misalnya, itu bisa kemudian dijerat perentangan penyidikan juga. Maksudnya gini loh, Hasto ini ditetapkan tersangka, yaitu korupsi. Artinya dia sebagai warga negara, bukan sebagai sekjen. Jangan ditarik-tarik nanti kepada partai yang menurut saya bisa partai berdarah-darah. Ini menurut saya. Kalau Bu Megawati mengatakan itu pasang badan, itu bukan yang kita bilang. Kalau itu sama kan Hasto bukan saja yang menurut keterangan dari pimpinan KPK mendanai sebagian, tetapi juga merintangi, menyuruh membuang HP-nya, kemudian meminta supaya tidak mengkait-kaitkan. Sama juga artinya ketika dibilang, hei KPK, padahal negara melalui undang-undang hanya KPK dalam konteks sebagai aparat penegak hukum diberi wewenang untuk melakukan satu proses penyidikan. Bahkan mereka dikasih pasal 21. Kalau ada orang lain siapapun termasuk presiden, apakah Prabowo, apakah Jokowi mantan, tidak boleh kecuali mereka tidak punya harga diri. Kalau bisa saya Mas Umam, kecuali mereka tidak punya seorang negarawan, tidak boleh kemudian mereka mengintervensi. Kita ingatkan juga melalui tempat yang sakral ini. Sebagai negara hukum saya apresiasi Mas Hasto statementnya, PDIP
kemudian menjunjung supremasi hukum, demokrasi dan daulat rakyat. Makanya Mbak Putri, saya memakai daulat rakyat adalah kita ingatkan siapapun, presiden bukan adalah yang mempunyai kedaulatan tertinggi, tapi rakyatlah di atas, kemudian presiden pembantu-pembantunya, dan kita harus aware soal itu. Dan saya kira daulat rakyat itulah yang terganggu soal Harun Masiku. Orang sudah terpilih, kemudian dicoba diganggu daulat rakyat tersebut, itu kemudian jadi problem saya kira menjadi partai. Jadi ini menjadi pesan kepada siapapun partai. Kalau seseorang dipilih, katakanlah berdasarkan suara rakyat dari satu suara ke suara, kita harus belajar menghargai sebagai negara hukum, sebagai konstitusi mengatakan kedaulatan bukan di tangan presiden, bukan di tangan ketua partai, tetapi di tangannya rakyat, yaitu Putri, Andi, kemudian Mas Umam, dan kita yang semua di sini. Dan itu kita harus belajar kalau kita taat kepada konstitusi, Mbak Putri. Bang Saur, saya pahami betul apa yang menjadi sorotan Bang Saur terhadap pernyataan disampaikan Ibu Megawati. Tapi kan kemudian Pak Hasto ini tersangkut dalam kasus ini juga dalam jabatannya sebagai sekjen PDIP. Tapi nanti Bang Saur kita jawab, termasuk juga Mas Seno. Silakan diberikan tanggapan dari apa yang disampaikan oleh masing-masing narasumber yang bersama saya di studio. Bang Saur tadi juga mengatakan, Mas Umam juga ada pandangan tersendiri mengenai ini, termasuk juga soal Jokowi fobia. Belum kita bahas nanti ya, Mas, di segmen selanjutnya. Kita telah bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam. Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PD Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum. PD Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Saya sudah memahami berbagai resiko yang akan saya hadapi. Maka sebagai murid Bung Karno, saya mengikuti apa yang tertulis di dalam buku Cindy Adam ini. Inilah kitab perjuangan saya. Dan seluruh kader-kader PD Perjuangan sekarang memasuki tahap bab 9. Di mana Bung Karno ketika mendirikan PNI, prinsip yang dipegang adalah non-cooperation. Demi cita-cita Indonesia merdeka, demi rakyat berdaulat bisa berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita. Itulah nilai-nilai yang diperjuangkan oleh seluruh kader PD Perjuangan. Langsung saja saya akan di segmen ini memulai dari Mas Seno. Silakan Mas Seno diberikan tanggapan apa yang disampaikan oleh para narasumber yang bersama saya di studio ini. Tadi sudah Mas Andi katakan ada Jokowi fobia loh ternyata di kalangan internal PDI Perjuangan. Ada juga teguran tadi ataupun juga himbauan pesan sebenarnya disampaikan oleh Bang Saur kepada Bu Mega. Janganlah kemudian mengatakan bahwa Mas Hasto ini tidak tersentuh, jangan sentuh oleh KPK. Biarkan ini kemudian mengalir sesuai dengan hukum yang berlaku. Mas Seno. Ya, terima kasih Mbak Putri Viola. Jadi pertama terkait fobia itu tadi, coba kita perhatikan dan cek betul-betul pasca penetapan Sekjen PDI Perjuangan sebagai tersangka dilakukan pemidanaan oleh KPK beberapa hari yang lalu. Adakah satupun statement dari kami yang mengatakan bahwa ini karena ulah A, ulah B, ulah C? Saya rasa tidak ada. Yang terjadi adalah masyarakatlah yang mengkaitkan ini dengan peristiwa-peristiwa politik sebelumnya. Termasuk kemudian bagaimana langkah partai yang begitu tegas memberikan sanksi organisasi berupa pemecatan kepada 27 kader. Termasuk diantaranya memang adalah Pak Jokowi dan keluarga. Tetapi artinya tidak ada. Yang mengkaitkan ini adalah di tengah publik, di tengah kritisisme masyarakat, di tengah upaya masyarakat untuk memahami bahwa gerak politik kita itu tidak bergerak di ruang hampa, tapi memang ada chain reaction seringkali, ada aksi dan reaksi. Dan jika mencermati dinamika politik sebulan belakangan, ya peristiwa dan kronologinya bisa diurut satu persatu. Masyarakatlah yang membuat pengkaitan itu antara penetapan status tersangka dengan misalnya peristiwa-peristiwa politik lain. Maka kalau ada fobia misalnya terhadap Pak Jokowi, kalau ini kan masyarakat yang mengkritik, masa kemudian masyarakat yang fobia terhadap Pak Jokowi? Kalau begitu kan ngeri juga kita ini. Nah, ada Jokowi fobia di tengah masyarakat, apakah begitu?
tapi masyarakatlah yang ramai mengkaitkan itu. Jadi saya rasa apa yang disampaikan di dalam statement Pak Hasto tadi itu yang diputar terakhir adalah suatu statement yang penuh dengan kesadaran bahwa selama ini memang kami sangat kritis terhadap langkah politik dan praktek politik yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan keluarga. Sebelum ini semua rame, setahun belakangan kami seringkali memberikan kritik secara terbuka. Bahkan sebelum kemudian pemecatan hitam di atas putih itu dilakukan, kritik kami lakukan terus-menerus kepada Pak Jokowi dan keluarga karena praktek-praktek politiknya yang bukan karena pendapat kami juga, tetapi karena berbagai pendapat dari kelompok masyarakat sipil, dari akademisi, dari lembaga internasional, bagaimana kemudian langkah politik Pak Jokowi itu dinilai memberikan daya rusak terhadap berbagai sistem demokrasi dan konstitusi di negeri ini. Itu yang kemudian kami konsisten suarakan. Nah, dari awal memang semuanya menyadari bahwa pasti pada saat menyampaikan hal-hal yang menyakitkan bagi orang-orang tertentu, ada konsekuensi-konsekuensi yang dihadapi. Bisa politik, bisa konsekuensi sosial, bisa juga konsekuensi politisasi hukum. Nah, terkait dengan kasus yang dipidanakan kepada Pak Sekjen, ini kan yang menjadi pertanyaan kami adalah, kok lama sekali setelah 5 tahun kemudian kasusnya dibuka pada saat kami semuanya kritis terhadap Pak Jokowi dan keluarga. Kenapa kok baru setelah itu terjadi? Kenapa kok kemudian momentumnya sekarang? Dengan kemarin kalau kita mencermati konferensi pers dari kawan-kawan KPK, itu tidak ada barang bukti baru yang dihadirkan. Padahal persidangannya sudah lewat, kemudian yang kemudian menerima dan yang memberi sudah menjalani masa hukuman, tapi barang bukti yang baru hanya berupa dari kesaksian-kesaksian yang dirangkai. Nah, tentu kami menghormati prosesnya. Kami adalah warga negara yang sekali lagi taat hukum, tetapi tentu publik butuh diyakinkan sebenarnya apa yang menjadi barang bukti dari persoalan ini. Itu yang pertama. Malah yang dijelaskan kan ada poin-poin penjelasannya misalnya terkait penetapan DJT yang awalnya ini orangnya lahirnya di mana, kemudian dicalonkan di mana. Itu kan semua partai juga melakukan begitu. Penetapan DJT itu tidak berdasarkan tempat tinggal atau tempat lahir. Itu yang pertama. Lalu misalnya alasan lain yang di dalam ekspos kemarin, bahwa Wahyu Setiawan itu adalah kader partai yang ditempatkan di KPU. Mana bisa? KPU itu anggotanya salah satu syaratnya adalah memang tidak boleh berpartai, dan itu melalui proses seleksi yang ketat di dalam tim seleksi yang diputuskan melalui keputusan presiden. Nggak mungkin anggota partai itu ditempatkan di KPU. Lalu kemudian yang ketiga misalnya, sprindiknya bocor. Ini pagi hari sebelum ada keputusan resmi KPK, itu sprindik sudah bocor kemana-mana yang tentu implikasi politiknya juga luas. Seharian penuh menjadi breaking news tanpa keputusan resmi yang jelas. Maka buat kami nuansa politiknya kok agak banyak ini gitu yang kami rasakan. Maka kalau ini berjalan sesuai dengan koridor hukum, bekerja secara profesional, kami tentu akan angkat topi pada penegak hukum. Kami akan sangat bangga pada asas hukum dan supremasi hukum apabila dijalankan dengan profesional, tanpa titipan-titipan, tanpa politisasi. Nah, bagaimana caranya? Ya kami ikuti semuanya. Toh selama ini pada saat Pak Hasto Kristianto dipanggil KPK selalu datang dan memberi keterangan, Pak Yasona Lawli dipanggil juga datang dan memberi keterangan. Artinya kami beritikat baik dan berprasangka baik terhadap jalannya proses hukum. Tetapi ya tolong jangan dipolitisasi, jangan karena intervensi, jangan karena sikap kritis kami, kemudian dilakukan cara-cara yang berusaha mematikan langkah politik dengan cara seperti ini. Itu saja, Mbak. Baik, punya etika yang baik atau etikat yang baik untuk bisa mengikuti proses hukum. Tapi bagaimana dengan apa yang disampaikan oleh Bu Mega? Tadi juga mendapatkan sedikit kritik dari Bang Saur bersama saya di studio ini. Bu Mega mengatakan awas. Nah, ini kan seakan-akan kalau Bang Saur mengatakan ini juga nanti bisa dikategorikan sebagai perintangan penyidikan, Mas Seno. Ya, saya rasakan wanti-wantinya adalah sebenarnya kalau didengarkan secara utuh, jangan kemudian kasus hukum itu dijadikan alat untuk kemudian membungkam dalam tanda kutip kemudian kritisisme yang berkembang di tengah masyarakat hanya karena kami berbeda lalu kemudian dilakukan langkah-langkah seperti itu. Wanti-wantinya berada di poin itu. Maka jangan sampai penggunaan alat hukum itu dijadikan cara untuk membuat orang berhenti bicara. Itu saja poinnya. Kalau kemudian memang proses hukumnya berjalan dengan lancar, kita ikuti semua. Faktanya, buktinya hingga hari ini kita
masih menjalankan semuanya dengan baik, kita datang dengan kepala tegak dan mulut tersenyum menghadapi ini, karena kami memang adalah warga negara yang taat hukum, tetapi jangan kemudian proses hukum itu dijadikan alat untuk mempolitisir suatu perkara. Itu yang akan merusak. Kita berharap KPK profesional. Faktanya hari ini kan banyak juga kan laporan masyarakat misalnya tentang ada persoalan tambang di Maluku Utara, ada persoalan lain juga yang menyangkut berbagai elit pejabat publik di negeri ini, yang juga kami harapkan ada perhatian dan intensitas eskalasi yang sama yang diterapkan oleh penegak hukum kita. Itu akan membuktikan bahwa penegak hukum kita profesional. Itu Mbak Putri. Baik, Mas Andi, Mas Seno sudah katakan tidak ada yang namanya Jokowi fobia. Kemudian juga tadi tidak ada dari dalam internal PDIP yang mengatakan menunjuk bahwa Pak Jokowi menjadi aktor di balik ini semua. Tapi memang tadi coba jelaskan juga bahwa semua rentetan kejadian ini kemudian terjadi ketika PDIP mengkritik apa yang dilakukan oleh Pak Joko Widodo. Silakan, Mas Andi. Saya bisa katakan Mas Seno ini agak lain. Ya kan? Gimana agak lainnya? Ya, itu versinya beliau. Kita ketahui ya bahwa masyarakat Indonesia ini kesukaan kepada Jokowi itu 75% lebih. Ya kan? Di mana bahwa dia itu, masyarakat mana yang tidak suka sama dia itu. Gitu. Ya kan? Secara makronya. Kalau apa yang kita lihat, yang dibicarakan itu kan selalu tendensiusnya kan ke Jokowi dan keluarganya. Yang dipecat Jokowi dan keluarganya. Gitu. Makanya saya katakan ini Jokowi fobia. Kalau kita lihat yang namanya sekjen, ketua umum sudah banyak yang dijatuhkan vonis oleh pengadilan, ditangkap oleh KPK, ya kan? Sekjennya Nasdem, ketua umum PKS, P3, Setia Novanto yang untouchable saja dia bisa masuk. Tidak ada di negara ini yang untouchable. Kalau kasusnya, kalau kita lihat, saya bukan orang hukum, tapi saya bisa melihat secara politisnya begini. Beliau adalah sekjen, dan kasusnya itu 5 tahun yang lalu. Ada apa dengan KPK? Kalau sudah itu memang terbukti, ya kan, pasti ada sesuatu di situ. Ya pada saat itu juga PDIP kan berkuasa, partai berkuasa. Apakah di dalamnya itu ketua yang kemarin baru diganti itu terlibat? Ya walau alam, tapi itu perlu ditelusuri. Kenapa seperti itu? Ya kan? Pada dasarnya ini untouchable itu tidak ada. Semua sama di depan hukum. Dan sekali lagi, kalau dikatakan tidak ada Jokowi fobia, saya menilainya itu ada Jokowi fobia karena semua dikait-kaitkan dengan Jokowi dan keluarganya. Bukan suara masyarakat ya? Bukan suara masyarakat. Oke, masyarakat yang mana kalau kita tanyakan itu kan? Ya baik, nanti kita akan lanjutkan kembali pandangan dari Mas Umam dan juga Bang Saur, tapi setelah jeda kami akan kembali saat lagi. Tak banyak waktu memang di segmen ini untuk masih memperbincangkan mengenai tema, sehingga kemudian saya akan berikan kesempatan kepada Mas Umam dan Bang Saur untuk kembali memberikan pandangannya mengenai hal ini. Kongres PDIP akan berlangsung 2025, tapi dinamikanya, gejolaknya sudah kita rasakan mulai saat ini. Apalagi mungkinnya akan terjadi ke depannya, Mas Umam? Ya, yang pasti Mbak, bahwa positioning dari Pak Hasto itu cukup strategis, bukan hanya cukup, tapi sangat strategis. Beliau termasuk dari orang yang sangat dipercaya oleh Bu Mega, dan dalam konteks pengambilan keputusan-keputusan strategis juga tentu operasinya ada di beliau. Maka kalau misalnya kemudian kita cermati, tampaknya ada elemen-elemen kekuatan tertentu yang memiliki kepentingan untuk memisahkan antara Pak Hasto dan PDIP. Maka penersangkaan Pak Hasto dalam konteks kalkulasi politik ini adalah cara paling mudah untuk memisahkan entitas PDIP dengan Pak Hasto itu sendiri, karena bagaimanapun juga dia termasuk yang cukup memiliki sense of ideology yang cukup kuat ya di internal PDIP. Maka kooptasi dalam konteks dominasi terhadap kader, komunikasi dengan kader itu relatif cukup kuat. Maka dengan cara ini tampaknya menjadi cara yang cukup efektif untuk melakukan itu. Tetapi di sisi lain, poin yang terakhir tadi disampaikan oleh Mas Seno, juga dilanjutkan Mas Andi, kalau misal memang dari sisi time frame, memang agak unik dan alat buktinya juga tidak ada yang baru. Artinya kalau misal memang ini juga melibatkan elemen kekuatan tertentu yang mencoba untuk menghalang-halangi sebelumnya, maka perlu dicek. Karena di dalam KPK kan juga ada task force. Pak Saur saya pikir juga sangat paham detail itu. Ada satuan tugas yang kemudian menangani perkara, minimal 3 penyidik. Nah, kalau misal kemudian sudah olah perkara, ada barang buktinya, kemudian time frame-nya juga tadi agak clear ya,
Maka kalau misalnya kemudian selama 5 tahun kemarin tidak berjalan, ini baru dilantik pemimpin baru kemudian berjalan, barangkali Mas Seno dan juga teman-teman PDIP juga patut bertanya kepada KPK, apakah ada misalnya di dalam KPK yang kemarin mencoba untuk mengamankan kasus itu sehingga kemudian tidak masuk dalam proses persidangan. Nah, kalau misal memang itu ada, itu juga menjadi bagian dari obstruction of justice. Nah, ini yang kemudian berpotensi menjadi pasal karet. Jangan sampai kemudian elemen-elemen tertentu yang mencoba untuk melakukan pembelaan, penyuaraan yang barangkali memang agak sensitif ya. Tetapi kalau misal kemudian itu bisa dilakukan, saya pikir itu akan jauh lebih elegan. Baik, Bang Saur, apakah ini kemudian membuka ada peluang lagi nama-nama lain, sosok-sosok lain untuk kemudian juga ditersangkakan oleh KPK terkait dengan kasus ini? Saya nggak tahu, paling tidak secara normatif kan yang dicegah ke luar negeri itu kan Pak Yasona. Berarti dari segi norma kalau penyidikan itu kan bisa juga diduga bahwa Pak Yasona terlibat. Nah, oleh karena itu saya kira apa yang dipesankan Pak Seno kepada KPK, karena KPK ini juga harus bertanggung jawab kepada masyarakat juga. Memang kita ingatkan KPK, misalnya beberapa waktu yang lalu mereka mengumumkan tersangka CSR BI. Kemudian tiba-tiba dirayat, padahal yang mengumumkan itu kan deputi. Ya kan? Nah, saya kira apa yang menjadi katakanlah tuduhan orang, ada apa dengan KPK, ketepatan juga berkaitan kepada katanya salah satu kader partai. Juga ada laporan-laporan partai politik, misalnya beberapa waktu yang lalu, misalnya Saudara Bahlil soal tambang misalnya pernah dilaporkan, kemudian juga pernah ketua partai PAN misalnya yang pernah juga dilaporkan, kemudian juga pernah juga Muhaimin Iskandar. Saya kira juga KPK harus peka juga menyelidiki itu sehingga persepsi publik soal KPK atau apa yang sekarang mereka narasikan mengembalikan marwah. Mengembalikan kepercayaan publik kepada KPK, tapi catatan-catatan awal-awal ini juga menjadi catatan merah juga kepada mereka. Sehingga itu yang kita bilang, jangan sampai ada alasan tuduhan bahwa mereka itu bisa diintervensi dari luar daripada KPK. Dan ini saya kira sudah terjadi sekitar 4 tahun ini, di mana kemudian KPK dalam periode sebelumnya adalah aparat penegak hukum yang paling dipercaya, tiba-tiba terjun bebas menjadi aparat penegak hukum atau lembaga penegak hukum yang tidak dipercaya. Nah, saya kira ini mungkin semangat mereka. Nah, oleh karena itu kita minta betul KPK harus prudent, harus betul mereka tidak boleh intervensi. Mereka adalah pengkhianat, siapapun kita harus ulangi. Apakah presiden atau mantan presiden, saya kira mereka kalau punya harga diri tidak pantas mengacak-acak atau mencoba mengintervensi penegakan hukum. Karena kita sepakat, terlepas dia rumpun eksekutif, tapi dia adalah lembaga independen. Itu yang saya kira kita harus teriakin kalau sampai ada orang mencoba untuk mengintervensi siapapun, partai siapapun. Karena kita punya kepentingan, Mbak Viola. Baik, Bang Saur, terima kasih. Mas Umam, terima kasih. Mas Andi, terima kasih sudah memberikan pandangan catatan. Kita akan terus menunggu bagaimana ke depannya kasus ini dan juga pelaksanaan Kongres PDIP. Mas Seno, terima kasih Mas Seno sudah meluangkan waktu di tengah kegiatannya tentunya di luar kota. Sekali lagi terima kasih semuanya untuk para narasumber. Setelah jeda, Vena juga akan kembali ke hadapan Anda dengan rangkaian kabar-kabar menarik lainnya. Silakan Vena. Baik, terima kasih Putri Viola. Kami harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami masih akan kembali untuk Anda pemirsa menghadirkan informasi yang viral di media sosial di mana ada sejumlah preman dan juga joki di jalan alternatif menuju Puncak Bogor, Jawa Barat yang kemudian berhasil kena razia oleh pihak kepolisian. Sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, sejumlah preman dan joki di jalan alternatif menuju lokasi wisata Puncak Bogor, Jawa Barat terjaring razia. Razia digelar menyusul viral insiden wisatawan di Puncak Bogor yang diperas warga berkedok penjual jasa penunjuk arah. Viral di media sosial pemirsa, di mana ada wisatawan yang kemudian ini sempat diperas oleh sejumlah razia di Puncak Bogor, Jawa Barat, pemirsa. Razia ini digelar menyusul viral insiden wisatawan di Puncak Bogor yang kemudian diperas warga berkedok penjual jasa penunjuk arah.
Viral, seorang wisatawan asal Jakarta merekam dirinya sedang diperas warga yang berkedok menjual jasa penunjuk arah rute alternatif menuju puncak, di mana wanita ini diperas agar membayar uang sebesar 850.000 sebagai uang jasa. Polisi pun bergerak menangkap pelaku usai video tersebut viral. Ya, untuk mengetahui kronologis kejadian ini dan perkembangan terbaru, kami ajak Anda terhubung bersama dengan Ibtu Desi Triana selaku Kasih Humas Polres Bogor. Assalamualaikum, selamat malam Bu Desi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Vena. Bu Desi, kami ingin tahu perkembangan terbaru. Jadi ada berapa kemudian joki yang sudah diamankan oleh pihak kepolisian, Bu? Ya baik Mbak, dari Polres Bogor. Terkait hari ini kita melakukan razia terhadap joki-joki bersama stakeholder terkait lainnya, di mana untuk para joki sudah kita amankan dan kita berikan pembinaan dari mulai di kantor kecamatan sampai dengan di Polres Bogor, hampir sekitar ada 50 orang, Mbak. Oke, baik. Awal mula terungkap adanya joki ini apakah berdasarkan laporan warga ataupun karena memang sebelumnya sempat viral di media sosial dan kemudian ditindaklanjut oleh pihak kepolisian, Bu Desi? Ya betul. Setelah ada video viral yang berawal memang kejadiannya sama juga, tapi terjadi pada Kecamatan Cisarua yang memang ada pengantar jasa untuk mengantarkan ke tempat tujuan di wilayah puncak yang diminta tarif sebesar Rp850.000. Dan kemudian ada lagi berita viral terkait adanya kesenggol dari mobil korban dan kemudian para pengatur jalan melakukan pengeroyokan terhadap pengendara kendaraan. Oke, baik. Ini kan sangat meresahkan warga ya Bu ya. Apakah juga sudah didalami sejak kapan para joki ini melakukan aksi pemerasan begitu? Baik, untuk terkait mereka melakukan pemerasannya sudah sering kita lakukan pembinaan dari Polsek Ciawi, Polsek Megamendung, Polsek Cisarua. Ya, namun namanya joki-joki itu terlalu banyak ya Mbak ya di sekitaran jalur alternatif di kampung-kampung yang memang ke dalam posisinya di posisi arus jalur alternatif itu berliku-liku gitu Mbak. Jadi memang kita pun sudah melakukan patroli bersama instansi terkait lainnya juga, ya kucing-kucingan juga sih. Oke, baik. Bu Desi, yang memukul wisatawan ini posisinya sudah berhasil diamankan pihak kepolisian kah Bu? Baik, dari hasil penyelidikan dari Satreskrim Polres Bogor, kita berhasil mengamankan dari pelaku Pak Ogah tersebut, dan saat ini 2 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka, dan 1 orang masih kita lakukan pencarian, dan sudah ditetapkan sebagai DPO, Daftar Pencarian Orang. Kalau kondisi korban Bu, terakhir seperti apa Bu? Untuk korban sudah dilakukan visum, dan untuk korban istri dari korban karena memang dalam kondisi hamil dan setelah kejadian memang sudah memeriksakan ke dokter kandungan dan dinyatakan ada indikasi keguguran, maka dari itu dari pihak korban melakukan
membuat laporan polisi ke Polres Bogor. Oke, baik. Tentunya kita tidak ingin terjadi lagi setelah pihak kepolisian melakukan razia ini. Apakah kemudian pemantauan di lokasi-lokasi jalur alternatif ini akan secara terus-menerus akan dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menghindari adanya pemerasan yang mungkin saja bisa kembali terjadi, Bu Desi? Betul, Mbak. Terus dari kita pihak kepolisian berkoordinasi, berkomunikasi dengan seluruh instansi terkait, baik dari Pemda, Satpol PP, Dishub, kecamatan, kelurahan, dan juga instansi yang memang terkait. Juga ada bantuan warga dari Pokdar dan yang memang membantu pihak kepolisian untuk bisa bekerja sama memberantas dari adanya joki dan pungli-pungli di wilayah wisatawan, baik dari mulai Ciawi, Gadok, dan sampai dengan puncak Kabupaten Bogor. Oke, baik Bu Desi, kalau dari para joki yang sudah berhasil diamankan oleh pihak kepolisian, apakah memiliki catatan kriminal, Bu Desi? Baik Mbak, untuk terkait itu masih kita lakukan pemeriksaan, interogasi dari masing-masing joki Pak Ogah tersebut. Apabila nanti ditemukan adanya pelanggaran melawan hukum, akan ditindak tegas dan diproses hukum lebih lanjut. Untuk yang memang masih taraf masih bisa dilakukan pembinaan, akan terus dilakukan pembinaan. Baik, terima kasih banyak Ibtu Desi Triana selaku Kasih Humas Polres Bogor atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam Ibu Desi. Pemirsa, kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Akibat rusaknya jalan kampung di Lebak, Banten, seorang warga yang sakit keras terpaksa harus ditandu sejauh 5 km. Seorang istri yang histeris dengan kondisi suaminya panik dan kerap agar kepala desa menolong dirinya. Seorang warga bernama Sabin, 47 tahun, warga kampung Caketep, Desa Wangunjaya, Kecamatan Cigemblong, Lebak, Banten. Sabin diketahui mengidap sakit sejak sebulan terakhir. Sabin terpaksa ditandu sejauh 5 km menuju rumah sakit RSUD Malingping agar mendapatkan perawatan. Namun intensitas curah hujan yang tinggi membuat kendaraan sulit melintasi jalan di perkampungan mereka. Menurut Sukmi, dirinya merasa sedih ketika sang suami yang tengah sakit keras harus ditandu oleh warga. Dirinya sempat meminta pertolongan pihak kepala desa mereka karena dirinya tidak tahu mau minta pertolongan ke siapa lagi. Kami jeda terlebih dahulu, pemirsa. Usai jeda kami masih akan kembali untuk Anda menghadirkan informasi di mana hujan deras yang mengguyur kota Surabaya, Jawa Timur memakan korban jiwa. Seorang bocah laki-laki berusia 3,5 tahun tewas tercebur selokan di sekitar rumahnya. Sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami. Hujan deras yang mengguyur kota Surabaya, Jawa Timur pada Selasa malam memakan korban jiwa. Seorang bocah laki-laki berusia 3,5 tahun tewas tercebur selokan di sekitar rumahnya pada saat bermain di tengah hujan bersama sang kakak. Seorang bocah berusia 3,5 tahun warga Babatan Wiyung, Surabaya, Jawa Timur terperosok masuk selokan selebar 50 cm dengan kedalaman 80 cm. Tubuh korban hanyut terbawa derasnya arus dan belum ditemukan. Kejadian ini terekam oleh CCTV warga. Kapolsek Wiyung, Kompol Slamet Agus mengatakan pencarian korban masih terus dilakukan dengan menyisir saluran air hingga ke sungai. Namun jasad korban masih belum ditemukan.
Bagaimana perkembangan terbaru pemirsa, kami ajak Anda bergabung bersama rekan kami Syamsul Huda dari Surabaya, Jawa Timur. Syamsul Huda, bagaimana proses pencarian terhadap korban? Baik, selamat malam Vena dan pemirsa TV One. Saat ini, malam ini saya masih berada di posko BPBD Kota Surabaya, di mana posko ini tak jauh dari lokasi penyisiran balita Rizky yang berusia 3,5 tahun yang terseret arus hujan lebat di Surabaya pada Selasa sore kemarin. Dan pada pencarian hari ketiga ini, proses pencarian masih difokuskan pada Kali Makmur, di mana Kali Makmur diduga menjadi muara dari arus selokan yang menuju ke Kali Makmur ini, yang diduga bayi balita Rizky ini masih berada di sekitar area Kali Makmur. Namun demikian, proses penyisiran pada hari ketiga ini masih belum membuahkan hasil, meski pihak BPBD Kota Surabaya dan Basarnas telah memperluas area pencarian dari titik awal Kali Makmur hingga radius 5 km, tepatnya di SMP 34 Surabaya di Jalan Wiyung, Surabaya. Dan pada proses pencarian pada hari ketiga ini, beberapa evaluasi sudah dilakukan dan proses pencarian sudah dihentikan pada pukul 17 sore tadi, dan untuk malam ini proses pencarian hanya dilakukan proses penyisiran darat, di mana proses penyisiran darat ini hanya dilakukan untuk memantau terutama di sisi-sisi enceng gondok yang diduga korban tersangkut di kawasan tersebut. Sementara itu, Basarnas Kota Surabaya juga menyatakan bahwa kendala yang dihadapi tetap dengan banyaknya enceng gondok yang tumbuh di sekitar area kali, sehingga pada siang tadi Basarnas dan BPBD Kota Surabaya sudah menggunakan drone untuk melakukan pemantauan terutama di area enceng gondok. Dan untuk pencarian pada hari keempat besok baru akan dimulai pada pagi hari tepat pukul 7, di mana evaluasi akan dilakukan terlebih dahulu, koordinasi akan dilakukan terlebih dahulu di posko BPBD ini, sehingga nantinya proses pencarian juga akan kembali dilakukan dengan fokus di sekitar SMP 34 Kota Surabaya, yakni radius 5 km dari Kali Makmur, dan juga akan diperluas lagi nantinya hingga menuju Kali Gunung Sari, Surabaya. Demikian, Kena. Syamsul Huda, kami ingin tahu ada berapa personil yang kemudian diterjunkan untuk melakukan penyisiran ataupun pencarian terhadap korban? Basarnas sendiri menilai bahwa personil yang diterjunkan saat ini sudah cukup. Personil gabungan dari BPBD Kota Surabaya, Basarnas, Tagana, Satpol PP, serta beberapa instansi lain yang juga terlibat, terutama relawan yang juga terlibat dalam proses pencarian ini. Sementara untuk jumlah perahu karet yang disiapkan mencapai 6 perahu karet, dibantu dengan drone yang saat ini mulai siang tadi sudah mulai dioperasikan untuk memaksimalkan pencarian. Dan sesuai dengan standar operasional bahwa proses pencarian akan dilakukan hingga 7 hari, dan hari ini sudah masuk proses pencarian hari yang ketiga, sehingga BPBD dan Basarnas masih memiliki waktu 4 hari, dan diharapkan sebelum 7 hari proses pencarian, korban balita Rizky sudah bisa ditemukan dalam kondisi apapun. Demikian, Kena. Baik, tentunya kami ingin tahu juga pendalaman dari pihak petugas gabungan untuk melakukan pencarian terhadap anak tersebut. Apakah juga sudah mendapatkan ciri-ciri yang cukup begitu, mulai dari pakaian yang terakhir dikenakan untuk membantu proses penyisiran, Syamsul Huda? Salah satu kesulitan yang dihadapi oleh petugas, terutama petugas proses pencarian, di mana saat peristiwa terseretnya balita Rizky ke dalam selokan tersebut, balita Rizky sesuai dengan petunjuk dari CCTV, balita Rizky tidak mengenakan pakaian apapun, sehingga itu yang menyulitkan petugas untuk melakukan proses pencarian. Namun demikian, sesuai dengan analisa, beberapa titik-titik yang diduga menjadi lokasi atau area tersangkutnya
korban Rizky ini masih tetap akan menjadi perhatian dari tim pencarian Basarnas dan BPBD Kota Surabaya. Untuk memaksimalkan proses pencarian, beberapa metode sudah dilakukan, yakni metode estafet dan metode manuver, di mana manuver perahu karet akan berputar-putar di area yang diduga menjadi tempat adanya korban tersebut, sehingga dengan adanya perahu yang diputar-putar tersebut diharapkan korban akan timbul sehingga bisa ditemukan oleh tim pencarian baik dari Basarnas ataupun BPBD dan tim gabungan di Surabaya ini. Demikian. Baik, tentu kita harapkan korban bisa segera ditemukan dalam kondisi selamat. Terima kasih banyak Syamsul Huda atas laporan Anda langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Pemirsa, granat jenis nanas diduga masih aktif ditemukan warga saat menggali tanah untuk pondasi rumahnya. Guna mengantisipasi ledakan, granat dievakuasi oleh tim Jibom Satbrimob Polda Jawa Barat. Granat nanas diduga masih aktif ditemukan di Jalan HZ Mustafa, Kampung Padayungan, Kelurahan Tugu Jaya, Kecamatan Cihedeng, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat pada Kamis siang. Granat tersebut ditemukan oleh seorang warga saat menggali tanah untuk membuat pondasi rumah. Polisi bergeraki mendatangi lokasi untuk melakukan pengamanan. Area penemuan diberi garis polisi untuk mencegah warga mendekat. Proses penanganan melibatkan tim penjinak bom dari Satbrimob Polda Jawa Barat. Rencananya granat ini akan segera didisposal atau diledakkan di lokasi yang aman dan jauh dari permukiman warga. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Akibat gelombang tinggi disertai angin kencang, Pantai Kuta Badung, Bali dipenuhi sampah kiriman yang berserakan. Pantai yang menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Bali dipenuhi sampah kiriman berupa kayu, bambu, dan plastik. Sampah-sampah terlihat menumpuk seperti gunung di sepanjang bibir Pantai Kuta. Setiap harinya, Pantai Kuta menerima puluhan ton sampah kiriman akibat musim angin barat yang merupakan siklus tahunan. Setiap pagi, pihak pengelola melakukan pembersihan dengan menggunakan alat berat, namun kiriman sampah terus saja berdatangan. Kita beralih ke informasi mancanegara, pemirsa. Kami hadirkan untuk Anda. Ini ada pesawat maskapai Azerbaijan Airlines jatuh di kota Aktau, Kazakhstan, di mana 38 orang tewas dalam insiden ini. Warga setempat merekam detik-detik ketika pesawat EMBRA ER-190 milik Azerbaijan Airlines jatuh dalam perjalanan menuju Grozny, Rusia. Pesawat membawa 62 penumpang dan 5 awak kabin. Akibat kecelakaan ini, 38 orang tewas, sementara 29 orang lainnya terluka. Laporan menunjukkan bahwa para penumpang pesawat termasuk 37 warga negara Azerbaijan, 16 warga Rusia, 6 warga Kazakhstan, dan 3 warga Kirgistan. Dua negara, Azerbaijan dan Kazakhstan, turun tangan menangani kecelakaan pesawat ini, di mana pihak maskapai Azerbaijan Airlines telah mengirimkan tim dan peralatan medis ke lokasi jatuhnya pesawat. Sampai di sini, apa kabar Indonesia Malam hadir menemani Anda. Ya, betul sekali Vena, dan juga setelah jeda pemirsa Anda bisa menyaksikan dua sisi yang akan menyoroti bagaimana jadinya jika gubernur kembali dipilih oleh DPRD. Akhir kata, saya Putri Viola. Dan saya Vena Kintan, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih pemirsa. Sampai jumpa.